Dinasti Umayyah merupakan kekhalifahan pertama setelah era Khulafaur Rasyidin dalam sejarah Islam. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Abdusyam, kakek buyut dari khalifah pertama Bani Umayyah, yaitu Muawiyah bin Abu Sufyan. Berdirinya dinasti Umayyah bermula dari peristiwa Tahkim atau Perang Siffin, yaitu perang antara kubu Muawiyah melawan Ali bin Abi Thalib, khalifah keempat setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Perang Siffin terjadi usai kematian khalifah ketiga, yaitu Utsman bin Affan pada 17 Juni 656 Masehi, yang membuka peluang bagi Ali bin Abi Thalib, menantu Nabi Muhammad SAW, untuk memimpin. Nama dinasti Bani Umayyah diambil dari Umayyah bin Abdul Al-Sam, kakek Abu Sufyan. Umayyah segenerasi dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW, dan Ali bin Abi Thalib. Dengan demikian, Ali bin Abi Thalib segenerasi pula dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ali bin Abi Thalib berasal dari keturunan Bani Hashim, sedangkan Muawiyah berasal dari keturunan Bani Umayyah. Kedua keturunan ini merupakan orang-orang yang berpengaruh dalam suku Quraisy. Pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, terjadi peperangan Ali dengan Muawiyah di Siffin. Perang ini diakhiri dengan tahkim, tapi ternyata tidak menyelesaikan masalah, bahkan menimbulkan adanya golongan tiga, yaitu Khawarij yang keluar dari barisan Ali. Umat Islam menjadi terpecah menjadi tiga golongan politik, yaitu Muawiyah, Syiah, dan Khawarij. Pada tahun 660 Masehi, Ali terbunuh oleh salah satu anggota Khawarij. Dengan demikian, berakhirlah pula masa Khulafaur Sayyidina dan mulai kekuasaan Bani Umayyah dalam semangat politik Islam. Pada masa dinasti Bani Umayyah, Khalifah Umar bin Abdul Aziz berhasil menerapkan konsep Principal State, yaitu negara yang sejahtera. Umar memiliki kebijakan baru untuk mengubah taraf hidup masyarakat. Salah satu buktinya yaitu tidak ditemukan seorang pun yang dapat menerima zakat karena seluruh masyarakatnya berkecukupan. Adapun kebijakannya adalah dalam pengelolaan dana jizyah. Umar menerapkan pengurangan beban jizyah atas umat agama Kristen. Umar juga menerapkan kebijakan pengelolaan lahan mati, memberikan konsep penyebaran tanah hingga penanaman pohon, mendirikan bangunan, dan konsep kerjasama. Sedangkan runtuhnya Bani Umayyah berlangsung pada masa Abdul Malik bin Marwan, yang masih mempertahankan gubernur Khurasan, yaitu Nars bin Syahr. Kebijakan yang dikeluarkannya itu menerapkan pajak kepada non-muslim, sehingga menimbulkan beberapa pemberontakan dan runtuhnya dinasti Bani Umayyah. Nah, jika dibandingkan dengan bidang keilmuan lainnya, sumbangan Khalifah Bani Umayyah di bidang ekonomi memang tidak begitu menonjol. Namun, terdapat beberapa sumbangan pemikiran mereka terhadap kemajuan ekonomi Islam. Di antaranya adalah perbaikan konsep pelaksanaan transaksi saham, murabahah, muzaah, serta kehadiran kitab Al-Kharaj yang ditulis oleh Abu Yusuf yang hidup pada masa pemerintahan Khalifah Hashim yang membahas tentang kebijakan ekonomi. Nah, kehidupan politik dinasti Umayyah ini sebagaimana dikemukakan bahwa Muawiyah adalah awal kekuasaan Bani Umayyah yang menerapkan monarki hereditaris. Apa sih monarki hereditaris itu? Nah, monarki hereditaris itu yaitu kerajaan turun-temurun sebagai ganti dari pemerintahan kekhalifahan yang demokratis. Nah, berdasarkan data sumber sejarah tersebut dapat disimpulkan bahwa kekhalifahan Muawiyah diperoleh dengan melalui diplomasi, kekerasan, tipu daya, dan tidak melalui pemilihan dengan suara terbanyak. Kesuksesan kepemimpinan secara turun-temurun ini sesungguhnya dimulai ketika Muawiyah mewajibkan seluruh rakyatnya untuk menyatakan setia kepada anaknya Yazid. Dalam buku-buku sejarah pula disebutkan bahwa ide awal pewarisan kekhalifahan ini berasal dari Al-Mughirah ibnu Syu'bah. Kekuasaan Bani Umayyah ini kurang lebih berumur 90 tahun dan oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, ibu kota negara yang sebelumnya di Madinah dipindahkan ke Damaskus. Pemindahan inilah dari Madinah ke Damaskus melambangkan zaman imperium baru dengan menggesernya untuk selama-lamanya dari pusat Arabia yakni Madinah
yang merupakan pusat agama dan politik kepada sebuah kota yang kosmopolitan. Dari kota inilah Daulah Umayyah melanjutkan ekspansi kekuasaan Islam dan mengembangkan pemerintahan yang sentral dan kuat, yaitu sebuah imperium Arab. Lalu, ekspansi yang berhasil dilakukan pada masa Muawiyah antara lain ke wilayah-wilayah Tunisia, wilayah Kunsaran sampai ke Sungai Oxus, Afghanistan sampai ke Kabul, kemudian dilanjutkan ke Bizantium, bahkan sampai ke India dan dapat menguasai daerah Balukistan, Sind, dan daerah Punjab sampai ke Multan. Nah, ada banyak jasa-jasa dalam pembangunan di berbagai bidang yang dilakukan oleh Muawiyah pada masa pemerintahannya. Seperti Muawiyah ini mendirikan dinas pos, menertibkan angkatan bersenjata, mencetak mata uang, dan jabatan kadi hakim mulai berkembang menjadi profesi sendiri. Selain itu juga, jenis atau pola pemerintahan terdahulu mulai berubah sejak zaman Muawiyah. Walaupun berbentuk kerajaan, Muawiyah tetap membuktikan eksistensinya untuk terus membuat kemajuan-kemajuan. Kehidupan sosial dinasti Umayyah. Pada masa dinasti Umayyah mulai dikenal stratifikasi sosial. Rakyat dari seluruh imperium Arab terbagi ke dalam 4 macam golongan. Golongan pertama adalah golongan tertinggi, terdiri atas kaum muslimin yang memegang kekuasaan, dikepalai oleh anggota-anggota istana dan kaum ningrat dari para penakluk Arab. Golongan kedua adalah golongan neo-muslim, yaitu kaum muslim baru yang dengan keyakinan sendiri atau terpaksa memeluk Islam dan secara teori memiliki hak-hak penuh dari kewargaan Islam. Golongan ketiga adalah anggota mazhab-mazhab, pemeluk agama-agama yang umum atau yang disebut dengan zimmi, yaitu kaum Kristen, Yahudi, dan Sabah yang mengikat perjanjian dengan kaum muslim. Golongan keempat adalah golongan budak-budak. Meskipun perlakuan terhadap para budak telah diperbaiki, tetapi dalam praktiknya mereka tetap menjadi penduduk kelas rendah. Selama masa kekhalifahan dinasti Umayyah, kondisi sosial dalam keadaan damai dan adil, meskipun sistem pemerintahan berjalan tidak demokratis. Kendati pun bangsa Arab Islam berkuasa di seluruh imperium, kehidupan muslim non-Arab tidak mengalami kesulitan. Mereka hidup damai dan bersahabat dengan baik. Mereka menikmati kewajiban dan hak yang sama dalam kehidupan negara. Para khalifah melindungi gereja, katedral, candi, sinagog, dan tempat-tempat suci lainnya. Bahkan semua tempat peribadatan yang rusak dibangun kembali dengan dana yang dikeluarkan dari kas negara. Di samping kebebasan beragama, orang bukan Islam juga menikmati kebebasan peradilan, hakim, dan hukum. Pada awal kekhalifahan Umayyah berdiri pada tahun sekitar 661 Masehi, wilayah kekuasaan umat muslim yang pada saat itu sebelumnya dipimpin Khulafaur Rasyidin telah menguasai Suriah, Armenia, Mesir, dan sebagian besar wilayah kekaisaran Persia Sasanid. Di bawah Bani Umayyah, kekhalifahan semakin meluas ke arah timur dan timur laut menuju India dan Cina, serta jauh ke barat dan barat daya melintasi Afrika Utara dan menuju semenanjung Iberia. Pada tahun 750 Masehi, ketika khalifah-khalifah Umayyah digulingkan oleh Bani Abbasiyah atau ketika Bani Abbasiyah mulai berkuasa, mereka telah menciptakan kekhalifahan luas yang membentang dari India Barat Daya di timur hingga pegunungan Pyrenees di barat daya dan mencakup banyak bagian Asia Tengah, Timur Tengah, Afrika Utara, dan wilayah yang kini menjadi Portugal dan Spanyol. Runtuhnya dinasti Umayyah. Setelah sekian lama mengalami masa-masa kemunduran, akhirnya dinasti Bani Umayyah benar-benar mengalami kehancuran atau keruntuhan. Keruntuhan ini terjadi pada masa pemerintahan Marwan bin Muhammad setelah memerintah kurang lebih 6 tahun, dari tahun 744 sampai 750 Masehi. Keruntuhan dinasti Bani Umayyah ditandai dengan kekalahan Marwan bin Muhammad dalam pertempuran Zakulu melawan pasukan Abu Muslim Al-Khurasani pada tahun 748. Pada peristiwa itu, terjadi pembersihan etnis terhadap anggota keluarga Bani Umayyah. Selain itu, pasukan Marwan bin Muhammad yang ditawan dibunuh, sementara yang tersisa dan masih hidup terus dikejar dan kemudian dibunuh. Bahkan, Marwan bin Muhammad yang sempat melarikan diri dapat ditangkap dan juga kemudian dibunuh oleh pasukan
Abu Muslim Al-Khurasani. Pertikaian dan juga pembunuhan ini menimbulkan kekacauan sosial dan politik, sehingga negara menjadi tidak aman, dan juga masyarakat yang pernah merasa tersisih bersatu dengan kelompok Abu Muslim dan Abdul Abbas. Bergabungnya masyarakat untuk mengalahkan kekuasaan Bani Umayyah menandai berakhirnya masa-masa kejayaan Bani Umayyah, sehingga sekitar tahun 750 Masehi, Bani Umayyah tumbang. Selain itu, dinasti Bani Umayyah mengalami masa kemunduran ditandai dengan melemahnya sistem politik dan kekuasaan karena banyak persoalan yang dihadapi oleh para penguasa dinasti ini. Di antaranya adalah masalah politik, ekonomi, dan juga sebagainya. Sedangkan dari sumber lain, secara garis besar dapat disimpulkan kemunduran dinasti Bani Umayyah terbagi menjadi dua faktor. Yang pertama ada faktor internal. Beberapa alasan mendasar yang sangat berpengaruh terhadap keruntuhan dinasti Umayyah adalah karena kekuasaan wilayah yang sangat luas tidak dibarengi dengan komunikasi yang baik, sehingga menyebabkan satu kejadian yang mengancam keamanan tidak segera diketahui oleh pusat. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Intervensi luar yang berpotensi meruntuhkan kekuasaan dinasti Umayyah berawal pada saat Umar II berkuasa dengan kebijakan yang lunak, sehingga baik Khawarij maupun Syiah tak ada yang memusuhinya. Namun segala kelonggaran kebijakan-kebijakan tersebut mendatangkan konsekuensi yang fatal terhadap keamanan pemerintahannya. Peninggalan Islam dinasti Umayyah. Masa pemerintahan dinasti Umayyah berlangsung selama 91 tahun dengan 14 orang khalifah. Berbagai kemajuan telah diperoleh pada masa dinasti ini dalam bidang administrasi misalnya. Telah terbentuk berbagai lembaga administrasi pemerintahan yang mendukung tampuk pimpinan dinasti Umayyah. Banyak terjadi kebijakan yang dilakukan pada masa ini, diantaranya yang pertama ada pemisahan kekuasaan, yang kedua ada pembagian wilayah, yang ketiga ada bidang administrasi pemerintahan, yang keempat organisasi keuangan, yang kelima ada organisasi keteraturan, yang keenam ada organisasi kehakiman, yang ketujuh ada sosial dan budaya, yang kedelapan ada bidang seni dan sastra, yang kesembilan ada bidang seni rupa, yang terakhir atau yang ke-10 bidang arsitektur. Di samping melakukan ekspansi teritorial, pemerintah dinasti Umayyah yang menaruh perhatian dalam bidang pendidikan, memberi dorongan yang kuat terhadap dunia pendidikan dengan menyediakan sarana prasarana. Hal ini dilakukan agar para ilmuwan, para seniman, para ulama mau melakukan perkembangan bidang ilmu yang dikuasainya, serta mampu melakukan kaderisasi ilmu. Di antara ilmu pengetahuan yang berkembang pada masa ini, di antaranya adalah yang pertama ada ilmu agama, yang kedua ada ilmu sejarah dan geografi, yang ketiga ada ilmu pengetahuan bidang bahasa, dan yang terakhir atau yang keempat ada bidang filsafat. Ada 7 bangunan utama pada masa Bani Umayyah, yakni Kubah Al-Syakrah atau Kubah Batu, Istana Musyattah, Kushair Amrah, Istana Kirbat Al-Mafjar, Istana Kars Al-Hair Al-Syarqi, Istana Kars Al-Hair Al-Garbi, dan Masjid Umayyah. Adapun seni suara yang terpenting adalah mulai diubahnya seni tilawah, kasidah, serta musik yang beriramakan cinta kasih. Seni musik percintaan tumbuh dari Mekah dan Madinah. Setelah gagal untuk mengembalikan pusat kekuasaan politik ke Madinah, maka kaum muda mengalihkan perhatiannya ke bidang sastra dan seni. Seni pentas menjadi ekspresi yang khusus bagi kegiatan di kalangan istana. Istana Khalifah menjadi sebuah teater yang memainkan serial drama kerajaan. Istana Khalifah dikelilingi oleh sejumlah pintu gerbang resmi. Secara umum, di tengah-tengah terdapat bangunan dinding yang membujur, memusat pada sebuah bangunan ruangan berkubah. Sebuah pola arsitektur yang terdapat di Damaskus, Al-Washid, Musattah, dan Baghdad, sama dengan pola arsitektur Helenistik untuk istana Kaisar Roma, Bizantium, dan Sasania.